Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kensa Dindarita Putri Wardian dengan NIM 21010608 dari kelas A dan Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan mempresentasikan gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau otokratis. Gaya kepemimpinan otoriter atau otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersikap menghukum. Indikator dari gaya kepemimpinan otokratis ada 3. Yang pertama yaitu sentralisasi wewenang, yang kedua yaitu produktivitas kerja, yang ketiga yaitu manajemen setiap keputusannya dianggap sah, dan pengikutnya wajib menerima perintahnya tanpa pertanyaan. Dampak positif kepemimpinan otoriter atau otokratis. Menurut Agus Jamaluddin dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kalau Indah Citra Garmen Jakarta, kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada pada pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika ia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dampak positif lainnya dalam penerapan model kepemimpinan otoriter yaitu dalam pengambilan keputusan secara cepat dapat memberi kepuasan pada pimpinan. Model kepemimpinan otoriter ini juga bisa sangat membantu dalam menciptakan kedisiplinan kerja karena pada model kepemimpinan otoriter biasanya bawahan akan patuh kepada pemimpinnya. Dampak negatif kepemimpinan otoriter atau otokratis. Pertama, akan memberikan dampak buruk bagi para rekan kerja, sebagaimana para rekan kerja akan mudah merasa bosan sebab berada di lingkungan dan suasana kerja yang monoton. Selain itu, para rekan kerja pada akhirnya akan kehilangan semangat, motivasi, dan kreativitas dalam bekerja. Sebab segala sesuatu akan diputuskan langsung oleh pemimpin dan tidak ada wadah untuk menampung pendapat dan inovasi yang dimiliki oleh para rekan kerjanya. Artinya, pendapat dari para rekan kerja tidak akan didengar dan dipertimbangkan oleh pendidik. Lalu yang kedua, pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini juga memberikan pengaruh terhadap mental rekan kerjanya. Sebab hal ini dapat melemahkan regulasi emosi, hak, dan kesejahteraan para rekan kerja. Sebab banyaknya menahan emosi positif maupun emosi positif saat bekerja. Lalu yang ketiga, dampak negatif ini juga akan berpengaruh pada lingkungan dan suasana kerja yang akan terasa kaku dan menegangkan. Sebab pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan akan cenderung lebih menutup diri dan membatasi komunikasi dari sosialisasi dengan rekan kerjanya. Di samping itu, lingkungan dan suasana kerja yang seperti ini juga akan mengakibatkan para rekan kerja rendah diri sebab diperlakukan hanya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah dari atasan, tidak lebih dari itu. Sehingga tak akan heran jika lingkungan dan suasana kerja akan terasa menyedihkan dan menegangkan. Lalu dampak negatif yang keempat yaitu gaya kepemimpinan otoriter ini sangatlah tergantung dengan kompetensi dan pemimpinnya. Jika pemimpinnya berkompetensi dan berpengetahuan luas, maka pengambilan keputusan dan manajemennya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Begitu pula sebaiknya. Lalu yang kelima, gaya kepemimpinan otoriter juga sangat berpeluang memberikan kerugian besar jika tidak mengambil keputusan dengan baik dan benar serta pertimbangan yang matang. Bagaimana pada poin keempat, pada gaya kepemimpinan otoriter ini sangatlah bergantung pada kualitas pemimpinnya. Justru itu, sangat diperlukannya saran dan masukan dari para rekan kerja untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
sehingga kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam keputusan ini sendiri dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, hendaknya pemimpin memberikan beberapa pelatihan kepada rekan kerjanya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, yang demikian itu akan memberikan manfaat untuk lembaga pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, dampak negatif yang keenam yaitu minimnya perubahan atau inovasi yang dilakukan jika menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Sebab wewenang dalam melakukan perubahan dan pengambilan keputusan adalah murni dari pemimpinnya. Nah, siapa sih contoh tokoh terkenal yang pernah menerapkan gaya kepemimpinan otokratis ini? Yang pertama yaitu ada Bill Gates. Yang kedua ada Napoleon Bonaparte, dan yang ketiga ada Abraham Lincoln. Yang pertama, Bill Gates. Penemuan Microsoft ini adalah salah satu orang yang pernah menjalankan kepemimpinan otokratis. Ia melakukannya di masa-masa awal berdirinya Microsoft agar perusahaan itu berjalan sesuai dengan yang ia rencanakan. Dalam menjalankan Microsoft, Bill Gates juga menggunakan jenis kepemimpinan partisipatif. Ia memang dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam mendelegasikan pekerjaan, namun ia juga percaya bahwa sangat penting bagi setiap karyawannya untuk menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Dalam perpaduan jenis kepemimpinan ini, Bill Gates berhasil membawa Microsoft menjadi perusahaan yang meraih kesuksesan besar. Lalu yang kedua, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin yang terkenal dengan gaya kepemimpinan otoriternya. Ia terbiasa untuk memberikan perintah dan taktik perang kepada tentara dengan jumlah sangat besar tanpa menjelaskan alasan mengapa mereka harus melakukannya. Ternyata metode ini itu berhasil. Lalu yang ketiga yaitu Abraham Lincoln. Pria dengan julukan Honest AB ini juga salah satu contoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan autokrat. Pada saat terjadinya perang saudara di Amerika, pria yang juga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 ini sangat jarang memberi perintah dalam medan perang. Namun, ia membuat banyak keputusan sendiri. Lincoln juga dikenal sebagai kemampuan yang baik untuk mendeteksi dan menghilangkan kebohongan yang terjadi di antara bawahannya dalam militer. Pada akhirnya, gaya kepemimpinan Lincoln ini berhasil menghilangkan pembudakan di Amerika. Hal tersebut tentunya membawa efek perubahan yang besar pada negara tersebut. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang gaya kepemimpinan otoriter. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.